Jadi sekarang saya akan merawat ini, bos. Akan melakukan perawatan lanjutan untuk bahan yang satu ini. Ini adalah perawatan paling awal yang sering dilakukan oleh teman-teman, oleh para senior. Ini dan ini perawatan seperti ini sudah tidak asing lagi. Namanya juga sudah pada tahu nama programnya, program sayat mawar. Tujuannya untuk, ada yang menyebutkan untuk mengkerdilkan daun secara dini. Ini kurang lebih 3 minggu atau hampir sebulan saya merawat ini, bos. Merawat dari mulai penetasan, dari mulai tumbuh tunas. Ini sudah hampir 1 bulan saya rawat dengan metode sayat mawar seperti ini. Videonya juga ada, silakan cek saja di video-video saya. Di situ ada perawatan sebelumnya untuk bahan bonsai kelapa ini. Nah, untuk daun-daun yang sudah mulai agak kering, boleh kita buang supaya tidak terlalu keras. Karena kalau pelepah bekas sayat mawar ini, kalau sudah terlalu kering agak lumayan keras, bos, dalam memotongnya. Makanya ya lebih baik kita potong saja selagi masih basah. Tapi dengan catatan jangan sampai ke batas pangkal bawah ini ya. Kalau di atasnya boleh, nah kalau seperti ini boleh, asal jangan mentok ke bawah pangkal ini, supaya nantinya tidak tidak berpengaruh pada pertumbuhan batangnya. Ini sudah tumbuh 3 daun, bos. Pertumbuhannya sangat cepat. Program ini kita harus hati-hati betul, bos.
jangan tergesa-gesa karena ini masih balita, masih bayi. Sama persis kalau kita merawat bayi baru lahir itu harus penuh dengan kehati-hatian, harus penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi perawatan ini mengapa dengan metode seperti ini, dengan metode sayat mawar ini, daunnya akan semakin cepat kerdil. Nah, jadi di sini ini pendapat saya saja. Jadi ketika si tunas ini muncul, lalu kita buang tapis yang membungkusnya, nah otomatis si daun ini akan lebih cepat mekar, sehingga tunas yang akan tumbuhnya pun akan semakin cepat. Nah, jadi begitulah alasannya, bos. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Beberapa waktu ke belakang, kurang lebih 1 bulan, ketika daun baru ini tumbuh, lalu saya langsung membuang tapis yang membungkusnya. Nah, sehingga si daun ini dengan cepat berkembang atau mekar. Nah, sehingga daun berikutnya pun akan lebih cepat tumbuh. Nah, setelah itu si daun ini saya sayat lagi tapisnya, lalu daun ini juga sangat cepat dalam pertumbuhannya. Nah, begitu juga ke depannya. Kalau daun ini cepat mekar, maka tunas mudanya pun akan lebih cepat tumbuh. Nah, sehingga semakin cepat pertumbuhan daun, maka semakin cepat juga bertambahnya daun. Nah, disitulah si pohon ini harus membagi ke beberapa daun. Otomatis dengan nutrisi masih sedikit, nutrisi masih bawaannya harus dibagi ke daun-daun yang bisa dikatakan lebih banyak, maka pertumbuhannya pun akan mengecil dengan sendirinya karena dengan keterbatasan nutrisi yang harus dibagi ke beberapa daun. Jadi begitulah alasannya menurut saya. Jadi pengecilan daunnya itu dikarenakan semakin banyak, semakin cepat daun baru itu tumbuh, maka si pohon ini, si bakalan bonsai ini harus membagi ke beberapa pelepah, beberapa daun. Sedangkan nutrisi dalam batok ini masih sedikit, masih terbatas, sehingga dengan nutrisi sedikit itu otomatis si daun ini juga sangat terbatas mendapatkan nutrisi dari batok ini, dari nutrisi yang ada dalam batok ini. Oke, demikian saja
Walaupun penjelasannya tidak jelas, mudah-mudahan dapat dimengerti. Itu hanya sepengetahuan saya saja, sepengetahuan pribadi saya saja. Tapi mohon maaf, saya tidak ada maksud melebihi para senior. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu saja ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam non elak, bebas.